ICC Kids. Tentu saja adik-adik semuanya saat ini sudah siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Dan sekarang kami mau pakai kekuatan yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di ICC Kids, are you ready to praise Jesus? Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kita nyanyiin lagu ini ya.
Oke teman-teman, yuk sekarang kita mau bawa hati kita, hidup kita mau berserah sama Tuhan. Kita mau follow Tuhan, kita mau berikan hati kita, beri yang terbaik lewat pujian ini. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat semuanya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, kami berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kita angkat tangan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan kami Tuhan, pakai hidup kami, hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan,
Meskipun kami masih kecil, meskipun umur kami belum banyak Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai hidup kami Tuhan. Kami mau jadi berkat, kami mau jadi alatnya Tuhan. Biar lagu ini menjadi persembahan yang manis dari kami buat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita boleh angkat kedua tangan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sing it louder. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, yes Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Katakan lebih keras lagi. I have decided, I have decided to follow Jesus. Kami mau ikut Tuhan, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Yang terakhir nyanyikan I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Yes Jesus, kami mau memilih Engkau dalam hidup
hidup kami Tuhan. Kami mau follow Tuhan, kami mau ikut Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah pilihan kami yang terbaik. Engkau pilihan kami yang tidak pernah salah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan buka hati kami, pikiran kami. Biar kami menerima apa yang Tuhan mau ajarin sama kami. Dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom BICC Kids, apa kabarnya? Wah, pastinya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Adik-adik, kali dia sangat happy banget, sangat gembira dapat berjumpa kembali dengan adik-adik. Dan kali dia berharap adik-adik juga mempunyai perasaan yang senang ya hari ini. Karena kita tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau belajar lagi kembali akan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu, kami mau belajar Tuhan Yesus, karena kami tahu firman-Mu ya dan amin, firman-Mu yang dapat menopang dalam kehidupan kami. Kami bisa tahu mana yang benar, kami bisa tahu mana yang salah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kita adalah tentang melawan emosi negatif ya. Melawan emosi yang negatif. Nah, emosi itu ada yang negatif, ada yang positif ya adik-adik. Emosi yang negatif itu adalah emosi yang menghadirkan perasaan yang tidak enak ya, yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah marah, khawatir, gelisah, takut. Itu adalah contoh dari emosi yang negatif. Tetapi emosi yang positif adalah emosi yang menghadirkan perasaan yang menyenangkan ya, seperti bahagia, gembira, sukacita, ya, semangat, antusias, penuh kasih. Itu adalah contoh dari emosi yang positif. Nah, kita ini pastinya susah untuk mengendalikan, tidak mudah ya, bukan susah ya adik-adik, tidak mudah untuk mengendalikan emosi yang negatif. Tetapi kita mau belajar hari ini bagaimana kita mempunyai emosi yang tetap positif ya. Kita nggak mau punya emosi yang negatif, tapi kita mau belajar ya. Tadi kali dia bilang tidak mudah, tapi kita mau belajar nih. Yuk kita belajar sama-sama ya. Bagaimana sih caranya supaya kita mempunyai emosi yang tepat? Yang pertama adalah menahan marah ya. Menahan marah adik-adik ya. Ketika kita dimarahin, ketika ada orang yang marah sama kita, kita harus tahan marah kita. Kita jangan ikut-ikutan marah, kita jangan terpancing emosi kita ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan ya. Firman Tuhan katakan jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kenapa sih firman Tuhan berkata seperti itu? Kita ingat cerita Kain dan Habel ya, di mana Kain marah kepada Habel ya, sampai-sampai dia membunuh adiknya sendiri ya, karena dia marah. Terus dia melakukan dosa, dia membunuh adiknya. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu adik-adik. Tuhan tidak mau kita melakukan dosa ya. Maka dari itu Tuhan katakan berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, karena itu akan membawa kepada kejahatan ya. Ketika orang sedang marah-marah sama kita, kita jangan membalas dengan kemarahan ya. Karena ketika kita marah, pasti akan keluar kata-kata yang tidak baik, tidak sopan ya. Kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang tersebut, yang tidak enak didengar. Tetapi kita mau belajar. Firman Tuhan katakan belajar untuk menahan marah. Kita mau meninggalkan marah itu. Kita tahu bahwa
Kalau marah itu bisa membawa kepada kejahatan. Yang kedua adik-adik, yang kedua bagaimana kita mempunyai emosi yang tepat ya, emosi yang baik ya. Yang kedua adalah kita harus bersabar. Kita harus bersabar adik-adik ya. Firman Tuhan katakan kita harus sabar. Di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, Tuhan sampai bilang kalau kita bisa menguasai diri kita seperti pahlawan yang merebut kota, adik-adik. Luar biasa. Ya, ketika kita sabar, ya, ketika kita sabar ada kasih. Ketika kita sabar ada sukacita, adik-adik. Ya. Ketika kita sabar, kemarahan orang tersebut teredam, adik-adik. Mari kita mau belajar untuk menjadi orang sabar. Ya. Banyak yang bilang orang sabar itu disayang Tuhan. Betul, orang sabar itu memang disayang Tuhan. Benar itu memang, ya. Orang sabar itu disayang Tuhan, seperti yang dikatakan di Kolose 3 ayat 13 ya, bahwa kita harus sabar kepada semua orang dan saling mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Cara yang ketiga ya, bagaimana kita mempunyai emosi yang tepat, emosi yang baik. Cara yang ketiga adalah mengampuni ya, mengampuni adik-adik. Yang pertama tadi apa? Menahan marah. Yang kedua, kita harus sabar. Yang ketiga, mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Ya kita, karena nggak ada gunanya kita dendam kepada orang yang bikin kita bete. Ya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya ketika orang membuat kita bete, kita juga dendam sama orang itu, kita mau membalas kejahatan yang sudah dia lakukan kepada kita. Kita tidak mau seperti itu adik-adik, tetapi kita mau mengampuni. Kita mau mengampuni dan mengampuni itu bukan berdampak kepada kita saja dan kepada orang itu, tetapi berdampak kepada Tuhan ya. Berdampak kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Nah, yuk kita mau mempunyai hubungan yang baik sama orang. Kita mau mengampuni orang tersebut, kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena ketika kita mengampuni kesalahan orang tersebut, Bapa kita di surga juga mengampuni kita, adik-adik. Ya, Bapa kita di surga juga mengampuni kita. Adik-adik, kita mau belajar dari seorang tokoh wanita yang sangat luar biasa. Dia begitu sabar ketika dia dihadapkan oleh sebuah masalah. Ya. Ketika dia dicemooh, ketika dia dibully, dia tetap sabar adik-adik. Dan dia tidak marah balik kepada orang itu. Dia tidak berkeluh kesah kepada orang lain. Tetapi dia berkeluh kesah, ya, menumpahkan segala kesedihannya ya kepada Tuhan. Ya. Siapa dia? Dia adalah Hana. Yuk kita simak ceritanya sebagai berikut adik-adik. Jadi di kota Silo itu ada bapak yang namanya Elkana dan dia mempunyai dua istri, ya, Ibu Hana dan Ibu Penina. Ibu Hana tidak bisa mempunyai anak adik-adik, tetapi Penina mempunyai anak, seorang anak laki-laki dan perempuan, ya. Oleh sebab itu si Penina ini sering mengejek, ya, bukan sekali dua kali saja adik-adik, tapi dia sering mengejek, mencemooh, ya, mencemooh si Ibu Hana bahwa dia itu tidak bisa punya anak. Dan Ibu Hana jadi sedih sekali, ya, sedih sekali.
dan menangis. Dia datang ke bait suci, dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Ya, dia berdoa sambil menangis, kesedihannya dia bawa kepada Tuhan. Ya, Ibu Hana juga berjanji kalau dia diberikan anak, maka anak itu akan diberikan kembali kepada Tuhan. Saking sedihnya adik-adik, ya, hanya bibirnya saja yang bergerak, hanya bibirnya yang komat kamit, tidak ada suara. Lalu datang Imam Eli, dia jadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Dan Ibu Hana berkata kepada Imam Eli bahwa dia sedih dan dia itu bukan mabuk. Tadinya Imam Eli berpikir bahwa Ibu Hana ini mabuk, tetapi Ibu Hana berkata kepada Imam Eli bahwa dia tidak mabuk, dia sedang sedih, dia sedang memohon doa kepada Tuhan agar diberikan anak. Dan Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak pada Ibu Hana. Dan Tuhan mendengar doa Ibu Hana. 1 tahun kemudian, Ibu Hana melahirkan anak yang bernama Samuel, dengan arti aku minta daripada Tuhan. Dan Ibu Hana pun juga menepati janjinya. Ya, ia memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci untuk dijadikan imam. Wow, luar biasa ya Ibu Hana ya. Dia menahan emosinya adik-adik. Dia tidak marah, dia tidak balas balik ya ketika dia dicemooh oleh Penina. Dan dia tidak kesel ketika dia juga dikatakan kamu sedang mabuk ya. Ya, dikatakan oleh Imam Eli kamu sedang mabuk ya. Tapi Ibu Hana tidak marah balik kepada Imam Eli juga, tetapi dia mengatakan bahwa ia sedang sedih, dia sedang berdoa memohon kepada Tuhan adik-adik. Yuk kita mau belajar dari Ibu Hana ya. Kita mau menahan marah kita. Kita tahu kita harus datang kepada siapa ya. Seperti Ibu Hana, dia datang kepada Tuhan. Dia memberikan kekesalannya. Dia curhat kepada Tuhan apa yang dia mau. Kita juga begitu adik-adik. Kita curhat kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penolong. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Masalah yang kita hadapin itu kecil adik-adik. Karena kita mempunyai Tuhan yang besar. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gemetar ya ketika kita dihadapkan masalah ya. Karena kita mempunyai Tuhan yang besar. Dan ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya adik-adik, jangan takut. Jangan gemetar ya, karena Tuhan adalah benteng hidup kita adik-adik. Karena Tuhan adalah penolong kita. Karena Tuhan adalah terang kita adik-adik. Jangan takut. Terus bersandar kepada Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk melawan emosi yang negatif Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk menahan marah kami mau belajar untuk bersabar Tuhan Yesus. Dan kami juga mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau terlebih dulu juga mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi, karena Engkau adalah kota benteng kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kita lakukan firman yang sudah kita dengar. Bye-bye.